Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Subaktor dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari Praktikum Sains Geospasial Lanjut, acara 4 dengan judul Semantic Segmentation berbasis Deep Learning untuk ekstraksi area penambangan dari peta topografi. Jadi, Semantic Segmentation sendiri merupakan suatu algoritma yang terdapat pada eh, deep learning yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi pixel secara otomatis. Jadi pada acara kali ini terdapat tiga tujuan. Yang pertama yaitu memahami konsep Geospatial Artificial Intelligence atau GAI. Seperti acara sebelumnya, GAI ini merupakan integrasi antara geospatial analysis dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi artificial intelligence ini digunakan untuk membantu dalam melakukan analisis geospasial agar menghasilkan suatu proses yang lebih efisien dan juga efektif. Yang kedua yaitu memahami prosedur dan tahapan dalam semantic segmentation berbasis deep learning. Jadi semantic segmentation ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data, lalu dia akan melakukan pelabelan data dengan melakukan export training data, lalu dia akan melakukan pemodelan atau memprediksi label tersebut, lalu selanjutnya dia akan melakukan klasifikasi. Nah, untuk tujuan tiga itu menerapkan semantic segmentation berbasis deep learning dalam varian dan pembelian geospasial. Jadi semantic segmentation ini digunakan untuk melakukan ekstraksi tutupan lahan atau ya penutup lahan area pertambangan yang berada di wilayah WISE dan juga wilayah Balkan. Langsung saja ke Arif Pro. Nah, saya menggunakan VA WISE. Di sini merupakan wilayah WISE. Bisa dilihat di sini ada merupakan wilayah WISE. Nah, data yang digunakan ada tiga. Yang pertama data MIMES, data Quartz, dan juga data Topos. Data MIMES ini berisikan informasi mengenai area pertambangan. Ini ya, informasi mengenai tambang-tambang seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini terdapat informasi mengenai area-area pertambangan pada masa lampau. Lalu selanjutnya di sini ada data Quartz. Data Quartz ini seperti suatu AOI atau area kajian pada wilayah WISE ini. Lalu selanjutnya terdapat peta topografi. Nah, peta topografi pada area WISE ini. Nah, nantinya kita akan melakukan ekspor training data yang menghasilkan ini topo chips ini. Dia mempunyai model matrix di mana di sini menggunakan metode UNet. Nah, UNet ini merupakan metode yang biasa digunakan untuk melakukan segmentasi karena dia dapat memprediksi suatu label secara baik dengan data yang terbatas. Nah, di sini menggunakan ResNet 18. Lalu di sini ada training and validation loss. Nah, training and validation loss ini semuanya mempunyai grafik yang menurun, di mana itu merupakan hal baik karena data training dan data validasi itu mempelajari eh, dapat mempelajari train loss dan validation loss ini dapat mempelajari data secara baik seiring dengan eh, perulangan proses yang dilakukan. Nah, loss yang pertama itu tinggi. Nah, seiring dengan eh, pengolahan yang dilakukan, dia akan mempelajari data sehingga loss itu akan menjadi menurun seperti itu. Nah, di sini mempunyai analisis of the model per kelas metrik, di mana ada nomor data dan juga satu. Di sini ada precision dan juga recall.
dengan presisinya 0,945 yang merupakan hal baik, terus ada 0,9423, 0,96, 0,89. Nah, ini merupakan overall akurasinya, yaitu 0,95 dan 0,90. Eh, dari hasil analisis of the model tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemodelan yang dilakukan itu eh, secara keseluruhan mampu memodelkan data dengan baik sehingga menghasilkan classify atau ekstraksi data yang baik pula. Nah, selanjutnya hasil ekstraksi itu akan dimodelkan yang akan menghasilkan topo model. Nah, topo model ini ada beberapa format. Di sini ada ini merupakan template dari ArcGIS-nya, Deep Learning Package. Di sini ada AMD. Nah, itu akan digunakan untuk melakukan classify. Nah, classify yang digunakan itu ada dua. Yang pertama yaitu classify untuk VA wise sesuai dengan itu apa? Sesuai dengan area yang dimodelkan. Nah, VA wise ini menghasilkan classify pertambangan menggunakan data model. Bisa kita lihat. Nah, wilayah yang biru ini merupakan hasil ekstraksi pemodelan yang merupakan area pertambangan. Nah, selanjutnya kita melakukan uji coba untuk model WISE dilakukan untuk data Balkan. Nah, data Balkan tuh, nah ini. Pada data Balkan ini dihasilkan sedikit area pertambangan. Oke. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemodelan WISE juga dapat digunakan untuk memodelkan area pertambangan pada wilayah lain. Namun, hasil dari pemodelan ini juga harus dilakukan validasi, bisa menggunakan data lain atau melakukan survei di lapangan untuk menghasilkan data-data yang lebih akurat. Eh, Nantinya pemodelan ini dapat digunakan untuk mengetahui dampak dari pertambangan pada masa lalu dan atau analisis lebih lanjut yang memanfaatkan data pemodelan area tambang tersebut. eh Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.